Halo bosku, selamat mendengarkan kembali kisah Donghua The Adventures of Yang Chen di channel Novel Wuxia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar barokah, dan diberi keselamatan dimanapun kita berada. Agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1601 Pertempuran Hidup dan Mati. Perlahan, semua orang mengalihkan perhatian mereka dari Tian Ling ke Yang Chen, jelas ingin melihat sikap Yang Chen. Dilihat oleh begitu banyak orang, Yang Chen merasa sedikit tidak nyaman. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh hidungnya dan berkata, "Untuk apa kamu melihatku?" Seperti kata pepatah, wanita cantik adalah seorang pria sejati, dan kecantikan tiada taraf seperti Nona Lingqi, tentu saja saya sangat mengagumi Anda. Sun Lingqi merapikan rambut hitam di dahinya, tersenyum, dan berkata, "Saya juga sudah lama mengagumi saudara Tian Huang. Saya berharap setelah pernikahan ini, saudara Tian Huang dapat datang ke kota kuno Bulandara sebagai tamu. Karena Nona Lingqi yang mengundang saya, beraninya saya menolak. Setelah saya selesai menangani beberapa masalah, saya pasti akan mengunjungi kota kuno Bulandara," jawab Yang Chen sambil tersenyum. "Saudaraku, aku mengagumimu." Jiang Xianggu mengedipkan mata pada Yang Chen dan mengangkat jempolnya. Semua orang juga menunjukkan ekspresi terkejut, dan kemudian senyuman lucu muncul di wajah mereka. Semua orang tahu bahwa mungkin memang ada sesuatu yang terjadi antara Yang Chen dan Sun Lingqi. Para kultivator membentuk pasangan Tao, belum tentu karena perasaan, ada yang murni untuk kultivasi, atau kombinasi dua kekuatan. Oleh karena itu, tidak ada masalah sama sekali pada kombinasi Yang Chen dan Sun Lingqi. Hal ini pun membuat sebagian orang cukup iri. Lagi pula, Sun Lingqi memiliki tubuh bawaan Tao yang bisa dikatakan sebagai kuali terbaik. Siapapun yang berlatih bersamanya bisa mendapatkan manfaat yang besar dan bisa lebih mudah mengakses arti sebenarnya dari tubuh Tao. Tentu saja hal ini belum diputuskan, dan belum diketahui hasilnya, semuanya hanya spekulasi. Pernikahan Jin Sun dan Kong Yuyu berlangsung sangat megah, jamuan makannya berlangsung selama beberapa hari, hingga hari kelima para tamu silih berganti pulang. Namun, beberapa orang tidak pergi, dan itu adalah kelompok monster jenius dari klan Dewa Kegelapan yang telah mengeluarkan provokasi sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Jin Sun, semua orang sampai pada tahap pertarungan besar, di mana pertarungan antara Mu Yu dan Qi Yu Huang akan berlangsung. Jin Sun berbalik dan memperkenalkan dengan serius, penghalang dari platform pertarungan ini sangat kuat. Bahkan orang kuat di level Raja Suci tidak dapat memecahkannya. Kamu dapat melepaskan dan bertarung di dalamnya sampai hidup dan mati ditentukan. Sampai. Bagus sekali, tunggu sampai seseorang mengambilkan mayatnya untukmu. Qi Yu Huang tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Mu Yu terlihat sangat tenang. Jing berkata dengan tenang, "Berhati-hatilah agar tidak ada tulang yang tersisa." Setelah mengatakan itu, dia terbang langsung ke platform pertarungan. Dia tidak sabar menunggu pertempuran ini. Huff. Qi Yu Huang mendengus keras dan melangkah ke panggung pertarungan. Melihat hal tersebut, Jin Sun segera meminta seseorang untuk membuka penghalang tersebut, menyelubungi mereka berdua di dalamnya, sehingga keduanya bisa bertarung tanpa ada gangguan. Bertarung dalam penghalang seperti itu, tidak ada yang bisa campur tangan, dan keduanya tidak bisa pergi ke tempat lain, dan mereka bisa menjamin perbedaan antara hidup dan mati. Mu Yu tidak membuang waktu untuk berbicara dengan Qi Yu Huang dan mengambil tindakan secara langsung. Dia menggunakan metode kuno yang dia kuasai. Seekor phoenix darah yang hidup mengembun dan melepaskan api darah mengerikan yang menyapu ke arah Qi Yu Huang. "Menghancurkan!" teriak Qi Yu Huang, dan ada cahaya redup berkedip di luar tubuhnya, dengan cepat memadamkan api darah yang mendekat. Sebagai keturunan langsung dari keluarga kerajaan-kerajaan kuno Taoti, dia secara alami telah menguasai banyak rahasia kuat kerajaan kuno Taoti. Tanpa mengungkapkan identitasnya sebagai Dewa Kegelapan, dia pasti akan melawan Mu Yu. Samar-samar, bayangan Taoti yang besar dan ganas muncul di belakang Qi Yu Huang, memancarkan aura yang sangat ganas. Ini adalah metode rahasia yang diciptakan oleh nenek moyang kerajaan kuno Taoti, dibuat berdasarkan semangat Taoti yang diabadikan di kerajaan kuno Taoti, sangat kuat sehingga hanya anggota langsung dari keluarga kerajaan yang dapat mengajarkannya. Kultivasi metode rahasia ini sangatlah sulit, sejak zaman dahulu tidak banyak orang yang berhasil mempraktekkannya, apalagi mencapai kesuksesan besar.
Qi Huang layak menjadi penjahat papan atas. Dia sangat berbakat. Dia hanya berada di alam suci, tetapi dia telah mengembangkan metode rahasia ini ke alam pencapaian besar. Dalam sejarah keluarga kerajaan di negara kuno Taoti, hanya sedikit orang dalam sejarah keluarga kerajaan-kerajaan Taoti yang dapat menandingi tingkat pencapaian ini. Meski membenci identitasnya sebagai dewa kegelapan, ia harus mengakui bahwa ia memang sangat luar biasa dan pantas disebut monster. Selain itu, meskipun Qi Huang tidak menjadi orang suci secara fisik, dia berasal dari klan Dewa Kegelapan, dan tubuh fisiknya secara alami kuat, jauh lebih unggul dari orang barbar, jadi dia tidak takut untuk berkonfrontasi langsung denganmu. Boom! Di panggung pertarungan, mereka berdua bertarung dengan sengit. Mereka berdua menunjukkan metode yang sangat sengit dan mendominasi. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Mereka semua adalah gerakan membunuh yang akan membunuh pihak lain. Saat ini, keduanya berimbang, dan sulit untuk mengatakan siapa yang bisa menang. Di luar panggung pertarungan, Yang Chen dan yang lainnya memperhatikan dengan seksama, semua mengkhawatirkan Mu Yu, takut dia akan jatuh ke tangan Qi Huang. Meskipun mereka semua sangat percaya pada Mu Yu, Qi Huang bukanlah orang yang baik dan tidak mudah untuk dihadapi. Di sisi lain, Ouyang Qingtian dan para jenius jahat dari klan Dewa Kegelapan juga melihat dari dekat ke panggung. Yang mereka pedulikan bukanlah nyawa Qi Huang, tapi wajah klan Dewa Kegelapan mereka. Meskipun mereka mengira Yang Chen dan yang lainnya tidak mengetahui identitas asli mereka, jika Qi Huang kalah, mereka akan tetap merasa sangat malu. Mereka adalah klan Dewa Kegelapan yang mulia dan cepat atau lambat akan menghancurkan alam Xuan Huang. Bagaimana mereka bisa terus melakukannya? Apakah mereka tidak sebaik penduduk asli alam Xuan Huang? Mereka sangat bangga di dalam hati mereka, dan mereka hanya memandang rendah penduduk asli alam Xuan Huang. Mereka merasa bahwa penduduk asli alam Xuan Huang terlalu lemah dan hanya dapat dibunuh dan dihancurkan oleh mereka. Mereka semua memiliki unsur kehancuran yang mematikan di tulang mereka, jika waktunya tidak tiba, mereka tidak akan mampu menanggungnya. Tidak hanya Yang Chen dan generasi muda lainnya yang memperhatikan pertarungan antara Mu Yu dan Qi Huang, tetapi beberapa ahli top juga memperhatikan secara diam-diam. Orang-orang kecil ini serius. Mereka hanya bisa bersaing satu sama lain. Mengapa mereka harus memutuskan apakah mereka hidup atau mati? Jin Xiaochen menghela nafas sedikit. Ada seseorang di sampingnya, yang masih sangat muda dan terlihat agak mirip dengan Qi Huang. Dia adalah kakak laki-laki Qi Huang, bernama Qi Yuhun, dan juga putra dari Raja Suci Awan Pembelah. Kultivasinya telah mencapai puncak alam suci agung dan dia sangat kuat. Kali ini dia datang untuk memberi selamat atas nama kerajaan kuno Taoti. Orang ini dikabarkan sangat berbakat dan berpotensi menjadi raja, sehingga ia memiliki status yang sangat tinggi di kerajaan kuno Taoti, banyak urusan di kerajaan kuno Taoti yang sebenarnya ditangani olehnya. Qi Yuhun tersenyum ringan dan berkata, biarkan mereka menangani urusan anak muda. Kita tidak perlu ikut campur. Adik laki-lakiku sudah sangat kuat sejak dia masih kecil. Tidak ada yang bisa mengubah keputusannya. Biarkan saja dia pergi. Raja Suci Split Cloud sungguh luar biasa, dia benar-benar melahirkan dua putra yang baik sepertimu dan Qi Huang. Raja Suci Yaoli berkata dengan hangat. Senior Yaoli pantas mendapatkan penghargaan tersebut. Dibandingkan dengan senior kami berdua bersaudara masih tertinggal jauh, jawab Qi Yuhun dengan rendah hati. Meski sangat sombong, ia tidak berani terlalu lancang saat menghadapi Raja Suci. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1602 berjuang menjadi gila. Secara khusus, Raja Suci Yaoli bukanlah Raja Suci biasa yang kuat. Di permukaan, dia tidak memiliki latar belakang yang besar dan sendirian di keluarganya. Namun, dia adalah murid dari pria aneh itu. Dia telah menerima warisan sejati dari pria aneh itu dan sangat kuat. Terlebih lagi, Sein King Yaoli tidak sendirian, ada banyak Sein King yang kuat di belakangnya. Semua orang tahu bahwa murid Patua Yuan sangat bersatu, dan menyinggung seseorang berarti menyinggung mereka semua. Apalagi orang biasa, bahkan negara kuno dengan fondasi yang kuat seperti negara kuno Taoti pun tidak ingin menyinggung garis keturunan Patua Yuan. Seperti kata pepatah, mereka yang bertelanjang kaki tidak takut dengan mereka yang memakai sepatu. Tidak banyak orang dari garis keturunan lelaki tua Yuan, tapi mereka semua kuat dan bisa pergi kemana saja.
Tetapi negara-negara kuno yang kuat itu memiliki bisnis yang besar, dan para kultivator dapat melarikan diri tetapi tidak dapat melarikan diri dari kuil, jadi tidak ada yang mau membuat sarang lebah. Jika di era yang lebih jauh, dua murid Kaisar Suci di bawah Patua Yuan masih ada, silsilah ini akan menjadi lebih menakutkan. Dalam hal mengajar murid, tidak ada orang yang bisa menandingi Patua Yuan. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Mu Yu juga adalah murid Patua Yuan. Jika tidak, Raja Suci Yaoli tidak akan tetap memperhatikan pertarungan hidup dan mati ini. Yang lebih tidak diketahui oleh siapapun adalah Yang Chen adalah murid dekat Patua Yuan, dan dia memiliki harapan yang tinggi padanya. Faktanya, Patua Yuan melindungi Yang Chen dan Mu Yu dengan tidak membiarkan mereka mengatakan bahwa mereka adalah muridnya. Karena semua orang tahu bahwa dia sangat pandai mengajar murid-muridnya, dan semua murid yang dia terima memiliki prestasi yang sangat tinggi. Tentu saja, klan Dewa Kegelapan juga mengetahui hal ini. Jika klan Dewa Kegelapan tahu bahwa mereka adalah muridnya, mereka mungkin akan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan mereka, yang tidak diragukan lagi akan menempatkan mereka berdua dalam situasi yang sangat berbahaya. Dan ketika keduanya cukup kuat, tidak masalah jika orang mengetahuinya. Misalnya, begitu Yang Chen mencapai alam Raja Suci, dia pada dasarnya tidak akan takut, dan dia bisa berjalan menyamping di alam Xuan Huang tanpa takut menjadi sasaran klan Dewa Kegelapan. Faktanya, klan Dewa Kegelapan sekarang mengincarnya, jika tidak, mereka tidak akan mengirim orang untuk menyelinap ke kerajaan Tianlong. Ini adalah sesuatu yang mau bagaimana lagi, siapa yang membuat penampilannya di pertempuran Tianjiao begitu mempesona. Bagaimana mungkin klan Dewa Kegelapan tidak memperhatikan monster seperti dia? Jika ada kesempatan, klan Dewa Kegelapan pasti akan menemukan cara untuk menyingkirkannya. Hanya saja keberadaannya masih menjadi misteri dan dia punya banyak cara. Membuat klan Dewa Kegelapan agak bingung harus berbuat apa. Pertarungan di platform pertarungan masih berlangsung dan semakin sengit. Jika bukan karena lingkungan khusus, saya khawatir pertarungan akan terkoyak. Semua orang menonton dengan gugup, menunggu hasil akhir keluar. Yang Chen tampak tenang di permukaan, tetapi di dalam hatinya dia berkeringat untuk Mu Yu, tidak peduli apa, dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Mu Yu. Jika itu di tempat lain, dia secara pribadi akan membunuh Qi Yu Huang dengan pedangnya. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Mu Yu tidak menahan diri sama sekali, dan berusaha sekuat tenaga, menggunakan segala cara yang dimilikinya secara maksimal. Pada saat ini, dia memasuki kondisi saat dia berdebat dengan Yang Chen. Dia adalah setengah dewa, setengah iblis, dan satu tubuh dengan dewa dan iblis. Bayangan dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, mengaum terus-menerus, seolah-olah mereka hendak menyeberangi sungai waktu yang panjang dan turun ke dunia nyata. Pemandangannya sungguh tak tertandingi. Mengejutkan. Di masa lalu, Yang Chen hanya berpikir bahwa ini adalah semacam teknik rahasia yang telah dipraktikkan Mu Yu, tetapi sekarang dia tahu bahwa ini adalah manifestasi dari garis keturunan khusus Mu Yu sendiri. Mengapa Tuan Yuan memilih dia sebagai muridnya? Itu karena garis keturunan dan fisiknya yang istimewa. Ada 3 garis keturunan yang berkumpul di tubuh Bat, yaitu garis keturunan Dewa Bawaan, Iblis Asli, dan Nenek Moyang Asli, ketiganya sangat kuat dan diwarisi dari Kaisar yang berkuasa. Tidak diragukan lagi merupakan suatu hal yang luar biasa bahwa ketiga garis keturunan ini dapat menyatu menjadi satu orang, mereka seharusnya tidak ada, tetapi mereka muncul secara kebetulan. Artinya, ada orang di nenek moyang Mu Yu yang bergabung dengan dewa bawaan dan iblis primitif, dan ada juga orang yang mempraktikkan metode kuno untuk menyatukan garis keturunan mereka. Namun, garis keturunan ini jarang terwujud dan umumnya resesif. Mu Yu adalah satu-satunya yang istimewa. Dia mewujudkan 3 garis keturunan pada saat yang sama dan kembali ke leluhurnya. Garis keturunan tersebut sangat murni. Ketiganya bergabung membentuk lebih banyak untuk garis keturunan yang kuat. Dengan fisik garis keturunan ini, dia dapat bersaing dengan fisik khusus apapun, bahkan dibandingkan dengan tubuh kekacauan. Di masa lalu, 3 garis keturunan Mu Yu tidak digabungkan menjadi satu, tetapi sekarang, mereka telah digabungkan, yang juga memungkinkan dia untuk mempraktikkan warisan 3 garis keturunan secara ekstrim. Disinilah letak kepercayaan dirinya. Boom, bayangan iblis keluar, mengejutkan Qi Yu Huang dan terbang mundur. Setelah ribuan ronde pertarungan, Mu Yu akhirnya mulai unggul. Membunuh. Mu Yu berteriak keras dan mengejar kemenangan.
Hantu dewa dan iblis di seluruh langit muncul dan melancarkan serangan ke Qiyu Huang pada saat yang sama. Ada seekor phoenix darah besar melayang di atas kepalanya, terus-menerus menyemburkan api darah yang menakutkan. Teknik segel Muyu terus-menerus dibombardir, dan momentumnya terus meningkat. Pertarungan sengit membuat darahnya mendidih, dan potensi garis keturunannya semakin dilepaskan, memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai warisan, dan kekuatan yang dia berikan semakin kuat. Untuk sesaat, dia benar-benar menekan Qiyu Huang, menyadari bahwa Qiyu Huang hanya bisa menangkis, tapi tidak melawan. Tidak bagus ekspresi Ouyang Qingtian dan yang lainnya berubah. Mereka tidak menyangka bahwa Muyu akan menjadi lebih kuat saat dia bertarung. Bahkan Qiyu Hun yang selama ini tenang menunjukkan sedikit ekspresi di wajahnya, merasa sedikit khawatir di dalam hatinya. Sein King Yaoli tersenyum, mengetahui bahwa adik perempuannya tidak akan mengecewakannya. Jin Xiaochen juga memiliki senyuman di matanya, dia juga tahu identitas asli Qiyu Huang, jadi dia tentu berharap Muyu akan menang. Dan bahkan jika dia tidak mengetahui identitas asli Qiyu Huang, dia akan tetap berada di pihak Muyu bagaimanapun. Muyu adalah teman baik putranya, dan dia tidak memiliki kesan yang baik tentang negara kuno Taoti sama sekali. Orang-orang di negara kuno Taoti dilahirkan dan dibesarkan, dan kematian tidak ada hubungannya dengan dia. Bang, Qiyu Huang terluka parah dan terlempar oleh telapak tangan Muyu, ia menghantam penghalang dengan keras, meskipun tubuh fisiknya kuat, ia merasa seperti akan hancur saat ini. Dia benar-benar ingin mengungkapkan identitas aslinya dan melawan Muyu, tetapi dia tidak berani, karena begitu dia terungkap, orang lain secara alami akan meragukan negara kuno Taoti, dan dia tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Oleh karena itu, tidak peduli betapa sedihnya perasaannya, dia tidak dapat menggunakan metode apapun dari Dewa Kegelapan untuk menghindari timbulnya kecurigaan. Pada saat ini, Qiyu Huang terlihat sangat malu, rambutnya acak-acakan, darah mengalir dari sudut mulutnya, matanya merah, dan niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Kamu memaksaku melakukan ini, pergilah ke neraka. Mata Qiyu Huang berkilat tajam, dan ekspresinya menjadi sangat ganas. Cahaya redup yang menakutkan muncul di luar tubuhnya, dan aura yang sangat menakutkan memenuhi udara, seolah-olah sesuatu yang tiada taraf dan jahat akan segera lahir. Ekspresi Muyu menjadi serius, dia merasakan banyak tekanan dan napasnya menjadi berat. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1603. Saya juga punya kartu truf. Bahkan semua orang di luar arena pertarungan melihat sesuatu yang aneh, dan samar-samar merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Yang Chen langsung membuka mata dunia bawah dan menatap Qiyu Huang dari dekat, mencoba melihat ke dalam dirinya. Itu adalah. Saat melihat ini, ekspresi Yang Chen tiba-tiba berubah. Pada saat ini, cahaya hitam legam keluar dari tubuh Qiyu Huang dan berubah menjadi sosok yang agung, berdiri tegak menghadap langit dan bumi, seolah-olah hendak meledakkan langit dan bumi. Itu adalah momentum yang tak tertandingi. Sosok ini sangat besar dan penuh keagungan, seluruh tubuhnya terbungkus pelindung tulang, baju besi itu ditutupi dengan taji tulang yang tajam, memiliki tanduk ganda di kepalanya dan terlihat sangat ganas. Yang Chen sangat familiar dengan gambar ini. Klan Dewa Kegelapan. Ya, inilah klan Dewa Kegelapan, wujud sebenarnya dari klan Dewa Kegelapan. Tentu saja, ini bukan klan Dewa Kegelapan yang hidup, tapi jiwa abadi dari klan Dewa Kegelapan. Terlebih lagi, klan Dewa Kegelapan ini sangat kuat selama masa hidupnya dan merupakan eksistensi di alam kekaisaran. Oleh karena itu, meskipun belum ada mulai tumbuh, ia sudah memiliki kekuatan besar. Kekuatan tempur tingkat suci. Benar-benar di luar dugaannya bahwa Qiyu Huang bisa memiliki jiwa abadi dari klan Dewa Kegelapan. Tidak, Qiyu Huang curang melihat kemunculan Immortal Yuanling, ekspresi Jin Sun dan yang lainnya berubah. Ouyang Qingtian dan yang lainnya tersenyum, karena mereka tahu bahwa Qiyu Huang akan menang segera setelah roh abadi keluar. Pada saat yang sama, mereka juga sedikit iri, Yuanling abadi dibentuk setelah kematian seorang kaisar yang kuat, dan siapapun pasti menginginkannya. Namun hal ini tidak bisa dipaksakan, tergantung kesempatan. Sekalipun Anda dapat secara paksa merebut jiwa abadi orang lain, jiwa abadi tersebut tidak berguna dan tidak dapat terus berkembang. Kecuali jika ia dapat menangkap jiwa abadi yang mencapai alam raja atau bahkan alam kekaisaran, maka itu sangat berharga. Tetapi seseorang yang memiliki roh abadi pada tingkat itu adalah kultivator yang tiada taranya, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah ditangani?
Jin Sun langsung bereaksi dan ingin menutup penghalang. Tapi begitu dia bergerak, semua jenius jahat dari klan Dewa Kegelapan berdiri di depannya. Apa maksudmu? Wajah Jin Sun muram. Ouyang Qingtian mencibir, itu tidak menarik, saya hanya tidak ingin Anda merusak pertempuran mereka. Ini adalah pertarungan hidup dan mati yang mereka sepakati, sesuai kesepakatan. Tidak ada yang bisa ikut campur. Jika itu pertarungan yang adil, tentu saja aku tidak akan menghentikannya, tapi sekarang Qi Huang curang, minggirlah, Jin Sun marah. Penipuan. Apakah kamu bercanda? Immortal Yuanling adalah bagian dari kekuatannya sendiri. Qi Huang tidak menggunakan benda eksternal lainnya, kata seorang wanita menawan. Kamu, Jin Sun sangat marah. Namun sebelum dia selesai berbicara, Yang Chen memegang bahunya dan berkata dengan tenang, tidak perlu berdebat dengan mereka, tonton saja dengan tenang. Bos. Jin Sun memandang Yang Chen dengan bingung. Secara logika, hubungan antara Yang Chen dan Mu Yu adalah yang terbaik, jadi mengapa mereka tidak khawatir sama sekali saat ini? Tiba-tiba, Jin Sun menyadari. Dalam hal memahami Mu Yu, Yang Chen secara alami tahu yang terbaik di antara mereka. Karena Yang Chen mengatakan ini, itu berarti Mu Yu harus memiliki cara untuk menghadapi serangan sembarangan yang dipanggil oleh Qi Huang. Menghancurkan Yuanling. Tanpa sadar, dia menjadi tenang, menatap dingin ke arah Ouyang Qingtian dan yang lainnya, lalu melangkah ke samping. Pada saat ini, orang-orang kuat yang memperhatikan dengan amat juga menunjukkan ekspresi terkejut. Raja Suci Yaoli sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, sungguh merupakan keterampilan yang hebat bisa menaklukkan roh abadi yang terbentuk dari jatuhnya klan Dewa Kegelapan. Ekspresi Qi Yuhun berubah, dan dia tidak menyangka adik laki-lakinya akan dipaksa memanggil bahkan roh abadi. Tidak apa-apa jika itu adalah roh abadi lainnya, tapi kebetulan itu berasal dari klan Dewa Kegelapan, yang pasti akan menimbulkan kecurigaan. Tapi mereka tidak punya pilihan. Sebagai klan Dewa Kegelapan, mustahil bagi mereka untuk dikenali oleh roh abadi yang terbentuk setelah kematian orang-orang kuat di alam Xuan Huang. Hanya roh abadi dari klan yang sama yang bisa digunakan oleh mereka. Setelah menenangkan diri sejenak, Qi Yuhun berkata sambil tersenyum tipis, aku tidak tahu kapan kakakku mendapatkan roh abadi ini, tapi untungnya roh abadi dari klan Dewa Kegelapan dapat digunakan oleh kita. Kalau tidak, kita harus menghentikan mereka berdua. Duel, kan? Tidak perlu, ini adalah pertarungan hidup dan mati yang telah mereka sepakati. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka harus terus berjalan dan hidup dan mati sesuai dengan takdir mereka, kata Raja Suci Yaoli dengan tenang. Dia telah menyaksikan Mu Yu tumbuh dewasa, dan dia secara alami mengetahui detail Mu Yu, jadi meskipun Qi Huang menunjukkan roh abadi yang kuat, dia tetap tidak terlalu khawatir. Mendengar ini, Qi Yuhun tidak berkata apa-apa lagi. Dia dapat melihat bahwa Raja Suci Yaoli tidak menyukainya, dan dia terlalu malas untuk menyenangkannya, dan tentu saja dia tidak akan menyinggung perasaannya. Orang kuat lainnya tetap diam, hanya menonton dengan tenang tanpa mengungkapkan pendapat apapun. Di panggung pertarungan, menghadapi roh abadi klan Dewa Kegelapan yang tinggi, Mu Yu hanya menunjukkan ekspresi aneh pada awalnya, dan kemudian mendapatkan kembali ketenangannya, tidak merasa nyaman sama sekali. Bunuh Qi Huang berteriak dengan keras, dengan niat membunuh yang luar biasa. Yuanling abadi dari klan Dewa Kegelapan yang dipanggil olehnya tiba-tiba bergerak, dan sebuah tangan raksasa meraih Mu Yu, mencoba menghancurkan Mu Yu hidup-hidup. Boom, kekuatan suci yang sangat besar muncul, menghalangi tangan besar itu. Sosok yang sama tingginya muncul di depan tubuh yang sedang mandi. Dia lahir dalam wujud manusia, tetapi memiliki 8 lengan dan 3 mata. Dia mengenakan baju besi ilahi dan tampak luar biasa. Jelas sekali ini juga merupakan roh abadi, sama kuatnya, dan dibentuk oleh kematian para dewa bawaan di alam kekaisaran. Di zaman prasejarah yang jauh, ketika dunia pertama kali dibuka, beberapa dewa bawaan lahir di alam Xuan Huang. Mereka terlahir kuat dan merupakan pendiri Shinto. Mereka meletakkan dasar Shinto dan menciptakan metode rahasia Shinto yang dapat dipraktikkan oleh semua makhluk. Mereka bukan dewa, tapi dewa, mereka tahu bagaimana menggunakan keyakinan pengorbanan untuk membuat diri mereka lebih kuat. Rahasia Shinto yang mereka tinggalkan telah diturunkan di wilayah Barbar Timur, sehingga hingga saat ini, masih banyak dewa di wilayah Barbar Timur, beberapa di antaranya sangat kejam.
Misalnya, dewa yang disembah oleh beberapa negara kuno sangatlah berkuasa, hampir berdiri di puncak Shinto. Ini. Melihat Muyu juga memanggil roh abadi, ekspresi Qiyu Huang tiba-tiba berubah. Dia berpikir selama dia menggunakan kartu truf ini, dia akan menang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Muyu juga memiliki kartu truf seperti itu. Dan apa yang terjadi selanjutnya membuatnya semakin merasa putus asa. Di samping tubuh yang sedang mandi, sesosok tubuh tinggi muncul lagi. Seluruh tubuhnya diselimuti energi iblis, dan penampilan aslinya tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi kekuatan iblis yang memancar dari tubuhnya sangat menakutkan, sama sekali tidak berada di bawah roh abadi. Dari dewa bawaan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah roh abadi lainnya, dan juga terbentuk setelah kematian seorang kaisar yang kuat, dan itu milik klan iblis bawaan. Memiliki dua roh abadi yang sangat kuat pada saat yang sama adalah kartu truf sebenarnya dari Muyu. Semua ini sepertinya sudah ditakdirkan. Dia memiliki darah dewa dan iblis, dan dia menyatu dengan dewa dan iblis. Hanya dengan begitu dia dapat disukai oleh roh abadi dari dewa bawaan dan iblis bawaan. N. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1604 Tuan Skyax. Roh abadi, aku juga memilikinya, dan jumlahnya lebih banyak daripada kamu. Sekarang kamu bisa mati. Mata Muyu bersinar dengan cahaya dingin. Sambil berpikir, Yuan Ling abadi dari ras iblis bawaan tiba-tiba bergerak, melepaskan kekuatan iblis yang sangat besar, dan energi iblis yang agung membanjiri Qiyu Huang. Tidak, Qiyu Huang berteriak dengan enggan. Tapi sudah terlambat, dan tidak ada pergerakan dalam sekejap. Ketika energi iblis menghilang, sosok Qiyu Huang telah lama menghilang. Dan tanpa inangnya, roh abadi klan Dewa Kegelapan juga berhenti bergerak dan dengan cepat menghilang. Awalnya abadi, tetapi sekarang telah memusnahkan dirinya sendiri, dan tidak ada yang bisa meninggalkannya. Setelah berurusan dengan Qiyu Huang, Muyu membawa dua roh abadi ke dalam tubuhnya, dan pada saat yang sama mengumpulkan semua yang ditinggalkan Qiyu Huang. Ini adalah rampasan perangnya dan harus menjadi miliknya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mengumpulkannya. Hahaha, kalian banyak bicara, kalian seharusnya tidak menghentikanku melihat hasil ini, Jin Sun tidak bisa menahan tawa. Ketika mereka mendengar kelancangannya, wajah Ouyang Qingtian dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka seharusnya tidak menghentikan Jin Sun menutup penghalang sekarang. Sekarang mereka pasti ditampar wajahnya, menyaksikan Qiyu Huang mati secara tragis, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sialan mata Ouyang Qingtian dipenuhi rasa dingin dan tinjunya terkepal erat. Wajah para jenius jahat lainnya dari klan Dewa Kegelapan juga terlihat jelek, marah dan penuh kebencian, namun tidak berdaya. Mereka jelas tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, kalau tidak mereka pasti akan menjadi gila. Segera, kelompok monster jenius dari klan Dewa Kegelapan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kekalahan di pertarungan pertama tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi mereka, dan ini merupakan awal yang sangat buruk. Yang Chen sangat bersemangat. Muyu membunuh Qiyu Huang, yang membuat mereka semakin bersemangat. Bagaimana dengan klan Dewa Kegelapan? Tidak terkalahkan. Pelaku kejahatan tertinggi di klan Dewa Kegelapan pada akhirnya mati di tangan Muyu. Bahkan tanpa bantuan Immortal Yuan Ling, Muyu pada akhirnya harus menjadi pemenang, ini jelas bagi semua orang. Wajah Qiyu Hun menjadi sedikit jelek. Kakak kandungnya meninggal. Akibat seperti itu adalah sesuatu yang tidak dia duga sama sekali. Jika ini adalah waktu normal, dia pasti sudah melancarkan serangan. Tapi sekarang dia tidak berani, dengan begitu banyak pria kuat yang hadir. Dia tidak berani melakukan sesuatu yang ekstrim, dan dia bahkan tidak bisa mengambil tindakan terhadap Muyu di masa depan, jika tidak, dia akan dengan mudah menjadi sasaran. Singkatnya, kematian saudaranya sia-sia, kematiannya tidak ada artinya. Saya turut berbela sungkawa. Jin Xiaochen menghela nafas sedikit. Meskipun dia tahu bahwa Qiyu Huang berasal dari klan Dewa Kegelapan dan lebih baik mati, dia tidak bisa menunjukkannya ke permukaan. Dia masih harus membuat alasan dengan Qiyu Huang dan mengatakan hal-hal yang tidak dia maksudkan. Qiyu Hun marah di dalam hatinya, tapi dia tampak sangat tenang di permukaan. Dia tersenyum ringan dan berkata, ini adalah pilihannya sendiri. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir mereka. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak bisa menyalahkan siapapun. Tapi kakakku sudah meninggal.
Aku harus segera kembali secepatnya untuk melaporkan masalah ini kepada ayahku. Aku tidak akan tinggal lama di negeri Jinpeng. Senior, aku akan pergi sekarang. Kalau begitu, aku tidak akan menahanmu di sini lagi. Sapa ayahmu untukku. Jin Xiaochen mengangguk. Ciyu Huang mengangguk sedikit dan segera pergi, dia tidak bisa tinggal di tempat ini lagi. Sangat menyedihkan untuk mengatakan bahwa kerajaan kuno Taoti mereka baru-baru ini kehilangan dua pangeran. Yang sebelumnya tidak lebih dan tidak memiliki potensi. Namun, Ciyu Huang berbeda. Dia adalah fokus kultivasi klan Dewa Kegelapan, dan dia benar-benar mati. Kerugian seperti ini tapi tidak sedikit. Dia sudah bisa membayangkan bahwa ketika dia mengirim berita itu kembali, Raja Suci Split Cloud dan leluhurnya pasti akan sangat marah. Ayo kita rayakan setelah menutup penghalang, Jin Sun menyapa semua orang. Tentu saja, semua orang tidak keberatan dengan hal ini. Menamparkan wajah klan Dewa Kegelapan tidak diragukan lagi layak untuk dirayakan. Di saat yang sama, semua orang juga merasa gatal. Jika diberi kesempatan, mereka juga ingin membunuh beberapa jenius jahat dari klan Dewa Kegelapan dengan tangan mereka sendiri untuk melawan arogansi klan Dewa Kegelapan. Suasana hati Mu Yu sangat baik. Ini adalah Dewa Kegelapan pertama yang dia bunuh, dan dia juga monster ajaib dengan potensi besar. Itu adalah awal yang baik. Monster seperti Ciyu Huang berpotensi menjadi raja, dan membunuh salah satu dari mereka dapat mengurangi banyak bahaya yang tersembunyi. Setelah beberapa perayaan, semua orang berangkat, bukan untuk terburu-buru kembali ke pasukan masing-masing, tetapi untuk mengikuti Yang Chen ke kota Kaisar Langit Es. Ini adalah kesempatan langka untuk mendapatkan kesempatan seperti itu, dan saya pasti akan pergi ke kota Kaisar Langit Es untuk melihatnya. Dalam hal ini, Yang Chen secara alami menolak untuk menolak siapapun yang datang, apalagi pergi dan melihat-lihat, bahkan jika dia ingin tinggal di kota Kaisar Langit Es secara permanen, tidak masalah, dia akan mempersiapkan kehidupan dan kultivasi terbaik lingkungan untuk semua orang. Tidak hanya para junior yang pergi, tetapi Sein King Yaoli, Jin Xiaochen, Raja Iblis Jue Chen dan lainnya juga pergi bersama. Mereka juga sangat tertarik dengan Ice Heaven Emperor City. Kapal perang itu menerobos kehampaan dan turun ke kedalaman padang es Arktik. Yang Chen sedikit merasakannya, mengaktifkan kekuatan asli kota Kaisar Langit Es dan membuka sebuah lorong. Segera, kapal perang itu berangkat. Saat berikutnya, kapal perang itu muncul di dunia luas di kota Kaisar Langit Es. Apakah ini di kota Kaisar Es? Melihat lingkungan sekitar, Jin Sun dan yang lainnya menunjukkan ekspresi terkejut. Karena ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Ini bukan kota. Ini jelas merupakan dunia yang sangat besar, dan ada lapisan ruang di dalamnya. Bahkan orang kuat setingkat Raja Suci tidak dapat menutupinya dengan pikiran spiritualnya. Ke semua tempat. Saya tidak menyangka kota Kaisar Langit Es disebut kota, tetapi sebenarnya telah berkembang menjadi dunia yang besar. Sungguh upaya yang luar biasa Raja Iblis Jue Chen tidak bisa tidak mengaguminya. Sungguh luar biasa bisa mengubah kota menjadi seperti ini. Akan sulit bagi seluruh alam Xuan Huang untuk menemukan kota lain. Dunia ini tidak hanya besar, tetapi ada juga banyak makhluk yang hidup di dalamnya, termasuk banyak makhluk kuat, kata Jin Xiaochen dengan sungguh-sungguh. Mendengar apa yang dia katakan, selusin ahli tingkat raja yang bepergian bersamanya mau tidak mau merasakannya dengan hati-hati. Sebagai makhluk dengan level yang sama, meskipun mereka dengan sengaja menahan auranya, mereka masih dapat merasakannya. Semua orang mau tidak mau mengubah ekspresi mereka karena reaksi ini. Karena mereka benar-benar merasakan 20 keberadaan yang setingkat dengan mereka, betapa menakjubkannya angka ini. Anda tahu, meskipun sekuat kerajaan kuno Taoti, itu hanya 7 Raja Suci yang kuat. Artinya kota Kaisar Es memiliki warisan mengerikan yang sebanding dengan 3 kerajaan kuno Taoti. Secara khusus, ada beberapa makhluk di sini yang sangat kuno dan kultivasinya tidak terduga. Kekuatan mereka yang sebenarnya mungkin tidak sebanding dengan 3 negara Taoti kuno. Rekan-rekan penganut Dao, kalian datang dari jauh, tetapi kalian diterima dari jauh. Terdengar tawa yang hangat. Tiba-tiba, semua orang melihat seorang pria paruh baya jangkung muncul di hadapannya dari udara tipis, membawa kapak besar di punggungnya. Meskipun dia telah menahan auranya, hal itu masih memberikan rasa penindasan yang sangat menakutkan kepada orang-orang. Kamu adalah Tuan Skyax. Raja Iblis Jue Chen menunjukkan ekspresi terkejut.
The Adventures of Yang Chen, Chapter 1605 jutaan tahun. Seseorang benar-benar mengenaliku, Lord Tianax menunjukkan ekspresi terkejut. Dia adalah salah satu makhluk tertua di kota Kaisar Es saat ini, dan merupakan orang kuat dari zaman prasejarah. Dia telah berkultivasi hingga puncak alam Raja Suci sejak lama, dan telah mencapai alam pengudusan fisik di alam kuasi alam suci. Oleh karena itu, meskipun dunia mengalami perubahan besar dan memasuki akhir Dharma, waktu belum memberikan pengaruh yang besar padanya. Dia masih memiliki umur panjang, darah yang sangat kuat, dan tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Melihat pengakuan pribadi kapak tertinggi, Raja Iblis Jue Chen bahkan lebih terkejut lagi. Butuh waktu lama baginya untuk menenangkan diri dan melanjutkan, junior ini telah mendengar beberapa legenda tentang senior. Dikatakan bahwa senior adalah orang terkuat yang berlatih kapak. Dia telah melatih kapak. Sangat kuat, memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan beberapa master alam Kaisar Suci yang lebih lemah, dan pernah membunuh Raja Tulang Klan Dewa Kegelapan yang terkenal dengan kapak. Mendengar ini, Lord Tianax tidak dapat menahan tawa. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, seseorang masih akan mengingat hal-hal ini, tetapi itu sudah menjadi masa lalu, dan tidak masuk akal untuk menyebutkannya. Mereka sekarang, Anda akan mengikuti dua penguasa kota ke kota Kaisar Langit Es. Selanjutnya, saya akan menjadi pemandu wisata Anda dan membawa Anda mengunjungi kota Kaisar Langit Es. Maaf merepotkanmu, senior. Semua ahli tingkat raja membungkuk sedikit dan memberi hormat. Meskipun semua orang berada di alam raja, Lord Skyaxe memang senior mereka. Dari segi kekuatan, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjadi lawan Lord Skyaxe, jadi mereka semua bersedia memberi hormat. Segera, semua ahli tingkat raja mengikuti Lord Tianax, dan junior lainnya mengikuti Yang Chen. Bagaimanapun, mereka akan merasa tidak nyaman jika mereka benar-benar ingin tinggal bersama ahli tingkat raja itu. Kota Kaisar Langit Es benar-benar tempat yang bagus. Kota ini memiliki begitu banyak energi spiritual dan sangat dekat dengan Tao. Jauh lebih baik berlatih di sini daripada di dunia luar. Saya telah memutuskan untuk tidak pergi. Saya akan berlatih di sini di masa depan. Setidaknya aku harus berlatih dulu. Ke alam suci agung. Jin Sun berkata dengan serius. Dibandingkan dengan negara Jin Pengnya, tempat ini memang jauh lebih baik, lagi pula ada pelatihan di mana-mana, jadi tidak ada alasan baginya untuk tidak memilih tempat yang baik. Dengan hubungannya dengan Yang Chen, tidak perlu bersikap sombong sama sekali. Aku akan tinggal bersamamu. Lagi pula, aku sendirian sekarang. Tuan dan aku tidak tahu kemana dia pergi, kata Cihun sambil tersenyum. Dia benar-benar bebas, tanpa batasan apapun, dia bisa pergi kemanapun dia mau. Sekarang dia tidak punya apa-apa untuk dipikirkan, dan seluruh energinya terfokus pada kultivasi. Agar bisa menjadi lebih kuat dengan cepat dan bisa berdiri sendiri, ia tidak ingin ketinggalan jauh dari Yang Chen, Cihun dan lainnya. Bagaimanapun, dia juga salah satu penjahat terbesar di era kontemporer dan tidak bisa mempermalukan klan Zuyan. Saya tidak akan pergi untuk saat ini. Ya, aku akan tinggal juga. Untuk sesaat, semua orang berbicara satu demi satu, berencana untuk tinggal di kota Kaisar Es untuk sementara waktu. Ada jejak yang ditinggalkan oleh terlalu banyak orang berkuasa di sini, termasuk banyak orang berkuasa di alam kekaisaran, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa hal itu dapat berdampak besar pada mereka. Pada keadaan setiap orang saat ini, harta surga, materi dan bumi sebenarnya hanya nomor 2, kuncinya adalah memahami Tao Anda sendiri. Jika Anda menguasai Tao, terlalu mudah untuk memiliki kekuatan. Guru Yang Chen, Tuan Yuan, adalah contoh terbaik. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, tetapi membuat semua orang merasa tak terduga. Itu karena wilayahnya telah mencapai titik tak terduga. Selama dia melanggar batas tertentu dengan jenis ini belenggu, Anda bisa segera menjadi eksistensi paling kuat di dunia. Jika Anda tidak dapat memahami prinsip mendalam Taoisme, tidak peduli berapa banyak harta surga, materi, dan bumi yang Anda miliki, semuanya akan sia-sia. Banyak orang dengan latar belakang luar biasa yang telah menimbun segala macam bakat dan harta, namun tetap belum memiliki prestasi yang besar. Kunci keberhasilan seseorang adalah batinnya sendiri, dan hal-hal eksternal hanyalah hal-hal eksternal. Tingkat kultivasi Jin Sun dan lainnya tidak buruk, sehingga tidak mengherankan jika mereka mendapatkan beberapa peluang di kota Kaisar Es. Dalam hal ini, Yang Chen secara alami tidak akan pelit,
selama mereka adalah saudara dan temannya, tidak ada masalah untuk tinggal di kota Kaisar Es selama mereka mau. Jiang Xianggu, Suan Kun dan yang lainnya tidak terburu-buru untuk pergi. Mereka ingin tinggal di kota Kaisar Es untuk sementara waktu. Perubahan lingkungan mungkin memberi mereka keuntungan yang tidak terduga. Tentu saja, yang lebih penting adalah kelima penjaga berencana berkumpul untuk berlatih bersama selama jangka waktu tertentu dan memahami Tianxin Dao bersama. Terakhir kali mereka berada di dunia inti Suan Huang Bang terlalu singkat, dan masih banyak hal yang mereka tidak punya waktu untuk berkomunikasi. Yang Chen pertama-tama memimpin semua orang di sekitar kota Kaisar Bingtian dan menunjukkan tempat-tempat yang merupakan area terlarang di mana tidak ada yang bisa masuk. Kemudian dia mengizinkan semua orang untuk bergerak dengan bebas. Mereka bisa pergi kemana saja selama tidak menimbulkan masalah besar. Menjadi. Di atas Gunung Keramat, 5 sosok duduk bersila di satu sisi, masing-masing dengan pesona Tao yang aneh merasuki tubuh mereka tidak bertentangan, melainkan menyatu satu sama lain untuk menutupi kekurangan satu sama lain. 5 orang ini tidak lain adalah Yang Chen, Luo Shen, Suan Kun, Jingyan dan Jiang Xianggu. Mereka semua adalah pelindung, mereka memiliki kepercayaan tanpa pamrih satu sama lain dan dapat berbagi segala macam rahasia. Yang Chen meminta Kaisar Hundong untuk menyiapkan susunan ruang waktu di Gunung Suci terlebih dahulu, membuat aliran waktu di Gunung Suci 1000 kali lebih cepat dari biasanya. Sungguh menakjubkan dan bahkan bisa mengejar alam rahasia yang ditinggalkan oleh 5 orang terkuat yang menciptakan Suan Huang Bang waktu mengalir lebih cepat. Mengapa 5 suku kuno mampu membina begitu banyak orang kuat? Tidak diragukan lagi, ia memiliki hubungan yang sangat besar dengan dunia rahasia percepatan waktu yang ditinggalkan oleh 5 orang terkuat. Waktu dipercepat ribuan kali lipat, belum lagi betapa merepotkannya mengatur susunan ruang waktu seperti itu, hanya untuk membuatnya berjalan dalam waktu yang lama, konsumsinya sangat mencengangkan, dan kekuatan biasa tidak mampu membelinya. Aturan alam Suan Huang sangat kuat. Hanya sedikit orang yang dapat mengatur susunan sihir ruang dan waktu serta menyempurnakan harta rahasia ruang dan waktu. Sebagian besar orang kuat di tingkat Saint King tidak dapat melakukannya. Seseorang seperti Yang Chen yang dapat mengendalikan kekuatan ruang dan waktu begitu dini sangatlah unik dan sangat langka. Tentu saja, Jiang Xianggu juga memiliki metode seperti itu, yaitu kemampuan bawaan dari fisiknya sendiri. Lingkaran sakti itu berisi maksud sah peninggalan Kaisar Hundong, jika bisa memahaminya pasti mendapat banyak manfaat. Yang Chen dan yang lainnya tidak memiliki gangguan di hati mereka, dan menggabungkan hati mereka sendiri dengan hati surga untuk menyimpulkan makna Tao yang tak ada habisnya. Mereka berstatus wali dan tidak memiliki batasan umur panjang. Mereka dapat berlatih dengan bantuan susunan ruang waktu dengan percaya diri dan berani. Ini adalah keuntungan utama mereka. Jika itu orang lain, mereka hanya akan memiliki masa hidup 100.000 tahun di alam suci, dan hanya 1 juta tahun di alam suci agung. Bagaimana mereka berani menyia-nyiakannya begitu saja? Tidak ada cara untuk berlatih selama bertahun-tahun. Jika Anda terlalu berbakti dan secara tidak sengaja berlatih selama jutaan tahun, orang kuat di alam Sage Agung akan mati karena usia tua. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang terus tinggal di Ice Emperor City untuk mundur, dan beberapa orang pergi, tetapi kebanyakan dari mereka mendapat peluang besar. Dalam sekejap mata, ribuan tahun telah berlalu, bagi para praktisi, ini adalah waktu yang sangat singkat, berlalu dalam sekejap mata. Namun di Gunung Suci itu, 5 orang Yang Chen telah berlatih selama jutaan tahun, mereka telah tenggelam dalam lautan Tao, dan segalanya telah mereka lupakan. Tidak diragukan lagi ini adalah latihan yang panjang, dan ini bisa dianggap sebagai retret terlama mereka sejauh ini. Untungnya, umur panjang mereka bebas dari rasa khawatir, jika tidak, mereka pasti sudah meninggal karena usia tua sekarang. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1606 Ikan besar mengambil umpannya. Selama jutaan tahun, Yang Chen dan 5 orang lainnya telah mencerahkan, dan pada saat yang sama menyimpulkan perubahan rahasia surgawi, mencoba mengintip beberapa hal penting sebelumnya. Tidak ada vitalitas di Gunung Suci, seperti kehampaan yang kacau, tujuannya adalah agar mereka lebih memahami Tao tanpa pengaruh apapun. Dengan cara ini, wilayah mereka telah meningkat, tetapi kultivasi mereka tidak banyak berubah. Nah, pada saat yang sama, Yang Chen dan 5 orang lainnya membuka mata mereka sangat dalam, mengandung makna Tao yang tak ada habisnya.
Sebagai juru bicara dari keinginan asli alam Xuan Huang, alam Xuan Huang memberi mereka kemudahan terbesar, memungkinkan mereka memahami banyak prinsip misterius dengan lebih mudah daripada siapapun. Ini hampir mencapai batasnya. Sangat disayangkan bahwa kehendak asli alam Xuan Huang telah terdiam. Banyak hal yang harus kita pahami sendiri. Jika tidak, kita mungkin akan segera dapat memahami jalan yang kekal. Xuan Kun menghela nafas. Meskipun dia mendapat banyak manfaat dari retret ini, dia masih sedikit tidak puas. Mereka secara alami berbakat dan diberkati, tetapi masih sangat sulit untuk menguasai jalan keabadian, dan tidak ada jalan pintas. Bahkan jika alam Xuan Huang menuangkan Taoisme ke dalam diri mereka tanpa syarat, mereka tetap harus memahaminya sendiri. Di dunia besar seperti alam Xuan Huang, Tao yang abadi sudah menjadi batasnya, sehingga sangat sulit untuk dipahami. Jika Anda ingin mencapai alam yang lebih tinggi, Anda perlu memahami Tao itu sendiri, memverifikasi Tao dengan Tao Anda sendiri, dan kemudian melampauinya selangkah demi selangkah. Justru keterbatasan alam Xuan Huang yang mengakibatkan lahirnya hanya sejumlah kecil kultivator tingkat kaisar suci selama bertahun-tahun. Mengapa para dewa kegelapan begitu kuat? Hanya karena asal mula alam dewa kegelapan sangat kuat, esensi dunia lebih kuat, dan Tao yang terkandung di dalamnya lebih kuat, maka relatif lebih mudah untuk mencapai Taoisme. Karena itu, klan Dewa Kegelapan mampu mengirimkan banyak orang kuat dari alam kekaisaran untuk menaklukkan banyak dunia besar di laut alam, dan bahkan banyak yang merupakan keturunan dari alam Xuan Huang. Awalnya, di era prasejarah, ada lebih banyak ahli tingkat kaisar dari alam Xuan Huang daripada klan Dewa Kegelapan. Namun, klan Dewa Kegelapan membawa senjata yang menakutkan dan tidak terkalahkan. Mereka membunuh banyak ahli tingkat kaisar, yang akhirnya menyebabkan prasejarah era yang akan dihancurkan, dikuburkan. Di lautan alam yang luas, ada dunia besar yang tak terhitung jumlahnya seperti alam Xuan Huang, tetapi dunia sebesar alam Dewa Kegelapan sangatlah langka, hampir sampai bisa dihitung dengan satu jari. Oleh karena itu, klan Dewa Kegelapan tidak dapat dihentikan, terus-menerus menaklukkan dan menghancurkan dunia besar satu demi satu. Sekarang Yang Chen mengerti bahwa ketika dia berada di alam semesta asli, dia mengira dia punya hubungan keluarga. Sebuah hubungan telah terjalin dengan jalan tersebut, namun kenyataannya tidak demikian. Dao yang dia rasakan sebenarnya hanyalah jalan surga di dunia Xuan Huang, bukan jalan ilusi yang sebenarnya. Dibandingkan dengan Dao surgawi dari alam semesta aslinya, Dao surgawi dari alam Xuan Huang tidak diragukan lagi jauh lebih kuat, dan Dao surgawi dari alam semesta aslinya berasal dari Dao surgawi dari alam Xuan Huang, jadi dia memiliki ilusi. Sangat sulit untuk mencapai jalan yang benar, hanya dengan menjadikan jalan Anda sendiri abadi, Anda dapat mencapainya dan menemukan jalan selanjutnya. Sebelum menguasai Tao yang abadi, pengetahuan siapapun sangat terbatas, dan mereka akan percaya bahwa alam kekaisaran adalah ujung jalan. Meskipun Yang Chen dan yang lainnya telah menyadarinya sebelumnya, itu tidak ada gunanya karena mereka masih tidak dapat menjalin kontak dengan jalan ilusi. Ada beberapa aturan bawaan yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Jika seseorang dapat melanggar aturan Dao besar, maka dia tidak lagi terikat oleh Dao besar, itulah kebebasan sejati. Jangan berpuas diri. Setidaknya setelah retret ini, kita yakin sepenuhnya bisa mencapai alam raja. Mari kita perlahan-lahan memahami Tao yang abadi. Hal semacam ini tidak bisa diburu-buru. Mungkin kita bisa menguasainya langsung dengan pencerahan. Ya, Jingyan berkata sambil tersenyum, terlihat sangat optimis. Yah, itu benar. Dengan akumulasi kita, harapan untuk setidaknya mencapai alam kekaisaran akan jauh lebih besar daripada harapan orang biasa. Oke, sudah waktunya aku kembali dan membuat beberapa pengaturan terlebih dahulu agar klan Dewa Kegelapan tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini. Luo Shen berdiri, dengan senyum tipis di wajahnya. Ini memang waktunya untuk kembali. Ribuan tahun telah berlalu sejak dunia luar. Kita harus bergegas, kalau tidak kita mungkin akan tertangkap basah oleh klan Dewa Kegelapan. Jiang Xianggu setuju. Yang Chen juga berdiri, menangkupkan tangannya dan berkata, kalau begitu mari kita berpisah dulu. Saya berharap saat kita bertemu lagi nanti, kita sudah mencapai alam keabadian. Hahaha, aku pasti akan melakukannya. Ketika saatnya tiba, aku harus membuat klan Dewa Kegelapan itu terlihat bagus dan memberitahu mereka bahwa alam Xuan Huang kita tidak mudah untuk ditindas. Jiang Xianggu tertawa. Mendengar hal tersebut, beberapa orang saling pandang dan tertawa,
semuanya penuh ekspektasi akan masa depan. Tidak peduli seberapa kuat klan Dewa Kegelapan, itu tidak akan pernah membuat mereka putus asa. Karena jika mereka putus asa, alam Xuan Huang mungkin benar-benar berakhir. Jiang Xianggu dan yang lainnya pergi dan kembali ke benua masing-masing untuk membuat beberapa pengaturan sebelumnya. Selama bertahun-tahun, inkarnasi jiwa surgawi Yang Chen telah memadatkan banyak jimat induksi, yang semuanya diberikan kepada 4 orang. Cukup. Sebagian besar jenius jahat yang memasuki kota Kaisar Es bersama-sama sebelumnya telah pergi. Hanya Jin Sun, Qi Hun, Guling Xuan dan lainnya yang masih di sana. Mereka semua berlatih keras dan tidak ingin ketinggalan dari yang lain. Tidak ada kekurangan gua yang mempercepat waktu di kota Kaisar Es. Kultivasi semua orang telah meningkat dengan sangat cepat, terutama Guling Xuan, yang telah mencapai puncak alam suci agung dan tidak jauh dari alam Raja Suci. Jin Sun dan Qi Hun juga telah mencapai alam suci agung dan telah mengembangkan kekuatan magis bawaan suku masing-masing secara ekstrim. Selain itu, pada tahun-tahun ini, Yun Fan, Sui Qilin, Yang Bao, Bei Chen Yuan, Zhen Jian dan lainnya telah berturut-turut menerobos ke alam suci, bahkan ada yang langsung mencapai alam suci agung. Dapat dikatakan bahwa masing-masing lebih putus asa daripada yang lain dalam praktiknya. Hah? Apakah akhirnya ada tindakan? Begitu dia keluar dari pengasingan, Yang Chen membuat penemuan penting. Inkarnasi jiwa buminya telah menatap Raja Tianyu yang menyelinap ke kerajaan Tianlong, mencoba memancing orang kuat dari klan Dewa Kegelapan di belakangnya. Ribuan tahun telah berlalu dalam sekejap mata, akhirnya penantian pun tiba, dan jerih payahnya tidak sia-sia. Segera, dia memanggil Raja Jin dan meninggalkan kota Kaisar Es, karena kali ini seekor ikan besar sepertinya telah mengambil umpannya, jadi dia harus lebih bersiap. Raja Kumbang ini juga cukup berhati-hati, dia diam dan tidak melakukan kontak apapun dengan dunia luar. Mungkin karena dia telah menghilang selama 1000 tahun sehingga dia akhirnya tidak dapat menahan diri lagi. Di gunung luas yang jauh dari kerajaan Naga Langit, seorang pria kuat dari klan Dewa Kegelapan yang berubah menjadi Raja Banteng Surgawi sedang menunggu dengan gugup. Inkarnasi jiwa bumi Yang Chen bersembunyi di kehampaan, mengamati dengan tenang. Setelah jutaan tahun mengasingkan diri, ia kini telah mencapai tingkat pencapaian yang sangat tinggi dalam ruang dan waktu, dan dapat berintegrasi sempurna dengan kehampaan. Selama ia tidak menampakkan nafasnya, tidak ada yang dapat dengan mudah menemukan keberadaannya. Tidak hanya dia memiliki kemampuan ini, tetapi 2 inkarnasi eksternal juga memiliki kemampuan ini. Terutama inkarnasi jiwa bumi itu sendiri adalah cikal bakal kekacauan. Ia dilahirkan dengan kemampuan yang kuat untuk mengendalikan ruang, yang tidak lebih baik dari waktu dan waktu Jiang Xianggu. Perbedaan antara tubuh abadi luar angkasa. Saat ini, kedua inkarnasinya berada di alam suci agung, dan kekuatan mereka tidak jauh lebih lemah dari yang asli, terutama inkarnasi jiwa bumi hampir sepenuhnya sebanding dengan yang asli, hanya saja tidak memiliki tanda pelindung. Dan tidak memiliki dunia batin sebelumnya tempat benih dunia berevolusi. Tetapi inkarnasi jiwa bumi mengandung asal mula kaisar barbar, dan dunia batin juga sangat kuat dan telah berevolusi dengan sangat sempurna, tanpa celah yang jelas. Datang tiba-tiba, inkarnasi jiwa bumi menyadari sedikit fluktuasi di ruang angkasa. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1607 mengumpulkan intelijen. Benar saja, sesosok muncul di puncak gunung dari udara tipis, berdiri di depan Raja Tianyu. Itu tidak mengungkapkan bentuk aslinya, dan tubuhnya sepenuhnya terbungkus dalam kekuatan gelap. Meskipun auranya sepenuhnya tertahan, inkarnasi jiwa bumi Yang Chen masih merasakan ancaman yang sangat besar. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah orang kuat setingkat Raja Suci. Benar saja, itu ikan besar mata inkarnasi jiwa bumi bersinar, seperti seorang pemburu yang telah menemukan mangsa. Namun, ini bukanlah Saint King yang terkemuka, ia relatif biasa dan tidak sulit untuk dihadapi. Bagaimana situasinya? Raja Suci Klan Dewa Kegelapan bertanya. Raja Tianyu menundukkan kepalanya dan berkata dengan penuh hormat, kembali ke raja, telah dipastikan bahwa Tian Huang memang telah menguasai kota Kaisar Langit Es, dan banyak tokoh penting di kerajaan Tianlong telah dipindahkan secara diam-diam. Selain itu, Tian Huang tingkat kultivasi didirikan ribuan tahun yang lalu dan telah menembus alam suci agung. Ngomong-ngomong, seorang murid Tian Huang yang terkenal memiliki tubuh suci Xuan Huang. Dunia yang luar biasa. Ini berkembang sangat cepat.
Tampaknya kita tidak bisa membiarkannya terus berkembang, jika tidak maka akan menjadi masalah besar. Raja Suci Klan Dewa Kegelapan yang kuat menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Sejak berkumpulnya para jenius 2000 tahun yang lalu, Klan Dewa Kegelapan diam-diam mengawasi banyak jenius dan monster, menunggu kesempatan untuk menyerang dan menghentikan ancaman di Buayan. Faktanya, mereka telah mengambil tindakan berkali-kali selama bertahun-tahun dan membunuh banyak monster jenius yang terkenal, sehingga menimbulkan kejutan yang cukup besar. Tentu saja, agar tidak menimbulkan kecurigaan, Klan Dewa Kegelapan biasanya mengirimkan monster jenius dengan level yang sama. Klan Dewa Kegelapan telah bersembunyi di alam Xuan Huang selama bertahun-tahun, menyusup ke berbagai kekuatan besar, dan secara alami telah mengkultivasikan banyak orang jenius dan monster. Selain itu, para Dewa Kegelapan sangat sombong dan percaya bahwa konstitusi garis keturunan mereka adalah yang paling kuat. Dalam pertempuran di level yang sama, hanya sedikit penduduk asli alam Xuan Huang yang bisa menandingi mereka. Jika mereka tidak ingin terlalu menonjol, Klan Dewa Kegelapan akan mengirimkan semua monster jenius dan membantai semua monster jenius asli di alam Xuan Huang. Ketika Ciyu Huang dan yang lainnya berinisiatif memprovokasi, sebenarnya itulah niat mereka. Dan mereka juga mencapai tujuan mereka. Ciyu Huang dan Mu Yu membuat janji untuk bertarung sampai mati, tetapi hasil akhirnya di luar dugaan mereka. Dengan kekuatan Klan Dewa Kegelapan mereka, monster teratas yang mereka kultivasikan sebenarnya akan dikalahkan oleh Xuan-Xuan. Di tangan penduduk asli alam kuning, hal itu benar-benar tidak dapat diterima oleh mereka. Sejak saat itu, Mu Yu juga menjadi target yang harus disingkirkan oleh Klan Dewa Kegelapan, dan mereka tidak bisa membiarkannya terus berkembang. Namun, setelah itu, Mu Yu memasuki kota Kaisar Es dan tidak pernah keluar lagi, tidak memberi mereka kesempatan untuk menyerang. Ada juga monster jenius yang dikultivasikan oleh kekuatan besar lain yang jarang keluar. Mereka semua tahu bahwa malapetaka akan datang, jadi mereka semua berlatih dalam pengasingan dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kematian monster-monster jenius yang terkenal itu membuat banyak orang was-was bahkan semakin takut untuk berjalan-jalan dengan santai. Sekte kuat manapun harus menyadari keberadaan Klan Dewa Kegelapan. Di masa lalu, orang-orang kuat itu akan menyembunyikan sesuatu, tetapi sekarang setelah mereka merasakan perubahan di dunia, mereka mulai berbicara tentang Klan Dewa Kegelapan, sehingga para murid akan lebih waspada. Hanya saja para Dewa Kegelapan pandai menyamar, dan sangat sulit untuk mengidentifikasi mereka, sehingga membuat banyak orang menjadi curiga terhadap orang-orang di sekitarnya. Namun kecurigaan ini harus segera dihilangkan, karena Jiang Xiangmu, Jingyan dan yang lainnya telah kembali ke benua masing-masing dengan jimat induksi. Setelah jimat induksi ini didistribusikan ke kekuatan utama, mereka secara alami akan temukan semua Dewa Kegelapan yang bisa mengintai. Ketika saatnya tiba, semua kekuatan besar akan melancarkan serangan yang menggelegar, yang pasti akan membuat Klan Dewa Kegelapan lengah. Hanya dengan cara inilah alam Xuan Huang memiliki harapan untuk menang dalam pertempuran ini. Jelas tidak realistis untuk berkonfrontasi langsung dengan Klan Dewa Kegelapan, seseorang harus mengakali mereka dan bersaing dengan Klan Dewa Kegelapan dalam pertarungan kecerdasan dan keberanian. Yang Chen juga menemukan cara untuk mengirimkan banyak jimat induksi ke berbagai kekuatan besar. Dengan bantuan keluarga Sun, tidak sulit untuk melakukan hal ini. Karena keluarga Sun selalu menjadi pemimpin banyak kekuatan di wilayah Barbar Timur, status mereka paling dihormati, dan perkataan mereka juga paling berwibawa. Itulah yang dipikirkan kekuatan besar ketika mereka mengetahui bahwa mereka memiliki pengintai Klan Dewa Kegelapan setingkat Raja Suci. Terutama kerajaan kuno Taoti, keberadaan tertua kedua, sebenarnya adalah pengintai Klan Dewa Kegelapan. Berpikir bahwa kerajaan kuno Taoti telah berada di bawah kendali orang ini selama bertahun-tahun, saya bertanya-tanya betapa marahnya nenek moyang kerajaan kuno Taoti. Tentu saja, semua ini harus didasarkan pada fakta bahwa keluarga Sun dapat mengendalikannya secara pribadi. Naskah segel jimat induksi harus diserahkan kepada nenek moyang negara kuno Taoti, dan nenek moyang negara kuno Taoti harus tetap mempercayainya. Saya percaya bahwa dengan metode keluarga Sun, pasti ada cara untuk membuatnya percaya sepenuhnya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Baginya, yang perlu dia lakukan hanyalah memadatkan jimat induksi sebanyak mungkin. Dia menyerahkan masalah ini kepada avatar jiwa surgawi. Bagaimanapun, avatar jiwa surgawi telah duduk di kota Kaisar Es.
Dia dapat mengumpulkan keberuntungan dan keyakinan sambil memadatkan jimat induksi. Perbuatan baik seperti itu adalah karena alam Xuan Huang. Saya membayangkan bahwa lebih banyak keberuntungan dari langit dan bumi akan diberkati oleh inkarnasi jiwa surgawi, membantunya mengembangkan Shinto ke alam keabadian lebih cepat. Terus pantau, dan jika ada situasi apapun, tolong beritahu saya tepat waktu. Raja Suci Klan Dewa Kegelapan yang kuat berbicara, dengan nada yang mengatakan dia tidak bisa tidak patuh. Ya, Raja, Raja Sapi Surgawi Lian menjawab dengan hormat. Hierarki dalam klan Dewa Kegelapan sangat ketat, dan jika seseorang bertentangan dengan keinginan para petinggi, hanya ada satu cara untuk mati. Selain itu, ada banyak orang kuat di klan Dewa Kegelapan. Hanya mereka yang mencapai alam raja yang dapat memiliki status lebih tinggi. Mereka yang berada di alam suci dan alam suci agung hanya dapat dianggap sebagai prajurit biasa dan hanya dapat mematuhi perintah. Kecuali ada beberapa orang suci agung yang sangat jahat yang dapat memiliki kekuatan tirani yang sebanding dengan raja yang kuat, maka mereka juga dapat memiliki status yang sebanding dengan raja yang kuat, tetapi tidak diragukan lagi ada sangat sedikit orang seperti itu. Sama seperti makhluk teratas di antara ahli tingkat raja, mereka yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan ahli tingkat kaisar dapat dianggap sebagai raja, dan status mereka seringkali lebih tinggi daripada ahli tingkat kaisar biasa. Tidak ada alasan lain. Begitu orang seperti itu menerobos ke alam kekaisaran, dia akan jauh lebih kuat daripada rata-rata ahli alam kekaisaran, dan mungkin memiliki potensi untuk menjadi kaisar. Yang disebut kaisar adalah makhluk tertinggi di antara yang terkuat di alam kekaisaran, dia telah mencapai alam kekaisaran yang paling ekstrim dan dapat menyaingi mereka yang telah melampaui alam kekaisaran. Di antara para dewa kegelapan yang menginvasi alam Xuan Huang, tidak diragukan lagi ada seorang kaisar. Jika tidak, mustahil membuat alam Xuan Huang berantakan, dan bahkan 5 ahli tertinggi yang menciptakan daftar Xuan Huang tidak dapat menghentikannya. Setelah menjelaskan semuanya, Raja Klan Dewa Kegelapan siap untuk pergi. Hanya monster tak tertandingi seperti Tian Huang yang layak mendapat campur tangan raja seperti dia secara pribadi. Jika Anda bisa menyingkirkan Tian Huang, itu akan dianggap sebagai pencapaian besar dan Anda bisa mendapatkan banyak hadiah. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1608 Larangan Luar Angkasa. Raja Klan Dewa Kegelapan terkejut. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa berjalan, dan ruang di sekitarnya menjadi sangat aneh, dengan riak seperti gelombang air, benar-benar di luar kendalinya. Merusak. Raja Klan Dewa Kegelapan berteriak, dan tiba-tiba meninju ke depan. Pukulannya benar-benar menakutkan, tapi tidak berpengaruh. Riak kekerasan muncul di angkasa, menghilangkan kekuatan yang menakutkan. Siapa itu? Teriak Raja Klan Dewa Kegelapan. Apakah kamu tidak ingin berurusan denganku? Sekarang aku di sini. Suara Yang Chen terdengar halus, dan dia tidak tahu dari arah mana suara itu berasal. Tian Huang. Raja Klan Dewa Kegelapan langsung bereaksi. Tidak bodoh, Yang Chen terkekeh. Bisakah kamu melihat penyamaran klan Dewa Kegelapan kami? Raja Klan Dewa Kegelapan menemukan masalah yang sangat kritis. Sepertinya kamu tidak bodoh, tapi juga sangat pintar. Yang Chen tampak sedikit terkejut. Ketika dia mendengar pengakuannya, Raja Klan Dewa Kegelapan tidak bisa menahan perasaan tenggelam, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu telah menemukan orang-orangku sejak lama, tetapi kamu masih berdiri diam. Itu pasti untuk memancingku keluar. Ini adalah kota yang dalam. Namun, kesalahan besar bagimu untuk datang ke sini secara langsung. Orang sepertimu terlalu mengancam untuk tinggal. Pada akhirnya, Raja Klan Dewa Kegelapan meledak dengan niat membunuh yang sangat mengerikan. Menurutnya, ancaman Tian Huang terlalu besar, tingkat pertumbuhannya mencengangkan, dan dia bisa melihat melalui penyamaran klan Dewa Kegelapan mereka. Jika mereka terus berkembang, mereka pasti akan menjadi masalah serius bagi klan Dewa Kegelapan, dan bahkan membahayakan rencana untuk menghancurkan alam Xuan Huang. Saat dia berbicara, dia mengambil tindakan secara langsung, dan kekuatan gelap yang melonjak dilepaskan dan menyebar ke segala arah. Karakteristik kekuatan ilahi yang gelap adalah merusak segalanya, bahkan ruang. Sebagai prajurit tingkat raja yang agung, kekuatan gelapnya sendiri secara alami sangat menakutkan. Mungkinkah dia tidak dapat merusak ruang di sekitarnya? Raja Tianyu baru saja memberitahunya bahwa Tian Huang mencapai alam sage agung 1000 tahun yang lalu, sekarang baru 1000 tahun, apakah Tian Huang masih bisa menerobos ke alam raja? Dia benar.
Yang Chen memang belum menerobos ke alam raja. Sama seperti sebelum retret, kultivasinya masih di alam Sage Agung tingkat pertama, tetapi pemahamannya tentang jalan ruang telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Anda dapat memanipulasi ruang sesuka Anda. Pada saat ini, wujud asli Yang Chen dan inkarnasi jiwa bumi tersembunyi di dalam kehampaan, seperti keberadaan kosong, dan kekuatan gelap tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Keduanya bekerja sama untuk mengontrol luar angkasa dengan jelas menunjukkan rahasia jalan luar angkasa, dengan cerdik menyelesaikan serangan Raja Klan Dewa Kegelapan. Tidak peduli bagaimana pecahnya, ia tidak akan pernah bisa lepas dari ruang terlarang ini. Saat ini, dia merasa seperti terjebak dalam rawa, dia tidak punya kekuatan tapi tidak punya tempat untuk menggunakannya. Memang benar Yang Chen tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya, tapi dia masih bisa menjebaknya di sini. Terutama karena dia terlalu ceroboh dan tidak memperhatikan pengaturan rahasia inkarnasi jiwa bumi, sehingga dia jatuh ke dalam perangkap. Jika dia menyadarinya lebih awal, tidak akan sulit untuk menerobos dengan paksa. Sekarang kekosongan di sekitarnya sepenuhnya berada di bawah kendali Yang Chen, dikendalikan oleh hukum luar angkasa yang misterius. Tidak peduli seberapa kuat dia tetap tidak bisa membebaskan diri. Sialan terjebak oleh orang suci kecil membuat Raja Klan Dewa Kegelapan sangat marah. Jika masalah ini menyebar, wajah apa yang tersisa? Raja Tianyu sedang bingung saat ini dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, celah ruang muncul di sampingnya. Sebelum sempat bereaksi, ia ditelan oleh retakan di angkasa. Kekuatan luar angkasa adalah yang paling menakutkan. Meski sebagian besar orang kuat bisa menggunakannya, tidak banyak orang yang benar-benar ahli dalam hal itu. Yang Chen selalu menaruh perhatian besar pada pemahaman ruang dan waktu, dan berusaha sekuat tenaga untuk menguasai kedua kekuatan tersebut, sehingga ia dapat mencapai pencapaiannya saat ini. Saat pikirannya mengalir, beberapa retakan ruang besar muncul, mencoba menelan Raja Klan Dewa Kegelapan. Boom! Raja Klan Dewa Kegelapan membuat gerakan kuat dan meninju, menghancurkan semua celah di ruang angkasa. Sepertinya tidak realistis untuk memenangkannya dengan kekuatanku sendiri. Aku masih harus merepotkan senior untuk mengambil tindakan. Yang Chen menatap tanpa daya ke arah Raja Emas di sebelahnya. Bagaimanapun, dia adalah ahli tingkat raja yang tidak bisa ditangani dengan santai. Meskipun wilayahnya tinggi, dia tidak memiliki kekuatan yang sesuai untuk menggunakannya. Ini seperti menguasai kekuatan magis yang tiada taraf tetapi tidak memiliki kekuatan yang cukup, tentu saja tidak ada cara untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Faktanya, Jin Wang sangat terkejut saat ini. Dia dapat melihat bahwa Yang Chen masih berada di tingkat pertama dari Sage Agung, tetapi dia mampu menjebak seorang ahli tingkat raja. Metode ini sebenarnya tidak sederhana. Dapat dilihat dari sini bahwa kendali ruang Yang Chen telah mencapai tingkat yang luar biasa, dan dia telah menghilangkan kesenjangan kekuatan dengan alam tahunnya. Baiklah, jangan khawatir Tuan Muda, serahkan saja padaku, jawab Raja Jin dengan percaya diri. Dia adalah orang kuat di puncak alam Raja Suci tidak lebih buruk dari Raja Surgawi dari klan Dewa Kegelapan. Bagaimana dia bisa menghadapi orang kuat biasa di alam raja? Raja Jin segera mengambil tindakan. Tubuh aslinya tidak muncul, tapi cakar emas menonjol dari kehampaan dan langsung meraih Raja Klan Dewa Kegelapan. Berdasarkan permintaan Yang Chen, dia akan mencoba yang terbaik untuk menangkap mereka yang masih hidup sehingga dia bisa mempelajari lebih banyak tentang rahasia dan rencana Klan Dewa Kegelapan. Hanya saja tidak mudah menangkap orang kuat hidup-hidup, bahkan lebih sulit daripada membunuh orang kuat. Para Dewa Kegelapan terlalu berhati-hati. Begitu mereka menyadari ada yang tidak beres, kemungkinan besar mereka akan mengakhirinya sendiri tanpa memberi kesempatan kepada siapapun untuk menangkap mereka. Membunuh. Orang kuat dari klan Dewa Kegelapan berteriak dan mengorbankan artefak berbentuk menara, yang menabrak cakar singa Raja Emas. Bang, menara dewa meletus dengan cahaya dewa gelap yang menakutkan, menahan kekuatan cakar Raja Emas. Hah! Raja Jin menunjukkan ekspresi aneh. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya sekarang, dia masih menggunakan 70 dari kekuatannya, dan sebenarnya diblokir oleh menara dewa. Ini menunjukkan bahwa menara dewa ini agak tidak biasa dan merupakan harta rahasia yang sangat kuat. Artefak terbaik mata Yang Chen berbinar. Klasifikasi senjata sihir klan Dewa Kegelapan berbeda dengan alam Xuan Huang. Senjata ilahi dibagi menjadi artefak tingkat rendah, artefak tingkat menengah,
artefak tingkat tinggi, dan artefak tingkat atas. Ada juga artefak tingkat raja yang lebih kuat dan bahkan artefak tertinggi. Artefak tingkat rendah berhubungan dengan senjata suci, artefak tingkat menengah berhubungan dengan senjata suci besar, dan seterusnya. Artefak kuasi tingkat atas setara dengan senjata kuasi suci. Beberapa orang kuat yang baru mencapai alam kekaisaran kebanyakan menggunakan senjata tingkat ini. Dibutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk membuatnya menjadi senjata suci yang sebenarnya. Dia benar-benar terkejut bahwa raja biasa dapat memiliki artefak kuasi kelas atas, dan dia tidak tahu apakah orang ini memiliki kartu truf lainnya. Hancurkan untukku. Raja klan Dewa Kegelapan sekali lagi mengaktifkan menara, tapi bukannya menyerang Raja Emas, dia ingin membuka segel luar angkasa. Kekuatan Raja Jin membuatnya merasakan ancaman yang sangat besar, jika dia terus tinggal di sini, nyawanya akan dalam bahaya. Pilihan paling bijak adalah segera melarikan diri dan menyampaikan pesan itu kembali. Tian Huang dapat melihat melalui penyamaran klan Dewa Kegelapan mereka. Ini adalah masalah besar. Klan harus waspada terhadapnya, jika tidak, masalah besar pasti akan muncul. Samar-samar, dia sudah bisa merasakan badai dahsyat sedang terjadi. Rencana klan Dewa Kegelapan mereka telah memasuki tahap akhir, dan sama sekali tidak ada ruang untuk kesalahan apapun saat ini. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1609 Kaisar Lingyu. Raja klan Dewa Kegelapan berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan menara, sehingga kekuatan menara benar-benar terungkap. Untuk sesaat, ruangan itu bergetar hebat dan hampir hancur. Tentu, Yang Chen memarahi dengan ringan dan mengorbankan Chaos Stone Mirror. Cermin batu yang kacau berkembang dengan cahaya peri yang cemerlang, menembus ke dalam kehampaan yang tak terbatas, dan memperbaiki ruang besar di sekitarnya dengan hukum misterius. Selama bertahun-tahun, Yang Chen telah mengintegrasikan banyak harta alam dan duniawi ke dalam cermin batu kekacauan, dan secara bertahap memulihkannya. Ia lahir dalam kekacauan, dan materialnya adalah batu kekacauan mentah, yang secara inheren mengandung hukum luar angkasa yang kuat. Metode luar angkasa Yang Chen sendiri dapat meningkat begitu cepat, hal ini tidak dapat dipisahkan darinya. Menggabungkan kekuatan dewa ini dan inkarnasi jiwa bumi, kekuatan cermin batu kekacauan dilepaskan secara besar-besaran, tiba-tiba membuat segel ruang angkasa lebih stabil berkali-kali lipat. Boom, menara dewa bergetar terus-menerus, mencoba membuka segel luar angkasa, tetapi gagal. Kekuatan besar itu seperti sapi lumpur memasuki laut, menghilang ke dalam ketiadaan. Bagaimana mungkin? Raja dari klan Dewa Kegelapan melebarkan matanya, tidak dapat menerima hasil ini. Saat ini, serangan Raja Jin datang lagi. Sebelum dia sempat memikirkan apapun, Raja klan Dewa Kegelapan memblokir menara dewa di depannya. Kekuatan Raja Emas terlalu menakutkan, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Hanya menara dewa yang bisa melindunginya. Hanya saja kali ini dia meremehkan Raja Emas. Meskipun menara dewa memblokir cakar singa emas, kekuatan mengerikan masih ditransmisikan padanya. Puff, seteguk darah muncrat, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Raja Emas tidak ragu-ragu sama sekali, dan cakar singa emas terulur lagi, mencoba untuk secara langsung menekan Raja klan Dewa Kegelapan. Untuk menghadapi klan Dewa Kegelapan, kita harus bertarung dengan cepat dan tidak menunda-nunda untuk menghindari kecelakaan. Boom, menara itu tiba-tiba meletus, dan sesosok tubuh tinggi muncul, memancarkan aura yang menakutkan. Orang kuat di kerajaan ekspresi Raja Jin berubah secara dramatis. Tanpa ragu-ragu, dia beralih dari menyerang ke bertahan, mengumpulkan seluruh kekuatannya. Sosok itu bergerak dan menyerang dengan pukulan, sangat mendominasi. Meskipun Raja Jin telah bersiap sebelumnya, dia masih terluka, dia dan lawannya tidak memiliki tingkat kekuatan yang sama-sama sekali. Itu adalah tanda jiwa dari orang yang kuat di alam kekaisaran mata Yi Yuntian bersinar. Ia telah melihat bahwa sosok yang muncul saat ini bukanlah tubuh aslinya, melainkan itu hanya tanda jiwa. Tidak mengherankan, orang kuat ini adalah penguasa sebenarnya dari menara ilahi. Meskipun dia bukanlah eksistensi yang tak terkalahkan, dia juga merupakan kultivator tingkat kaisar sejati. Senjata sakti orang kuat biasanya meninggalkan jejak jiwa yang kuat sehingga lebih mudah dikendalikan, jika dipinjamkan kepada orang lain juga dapat mencegahnya dirampok. Beberapa harta karun Yang Chen juga mengandung tanda jiwanya, setelah pecah, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Terlihat dari sini bahwa klan Dewa Kegelapan sangat berhati-hati dalam tindakannya,
dan orang ini memiliki latar belakang yang baik di klan Dewa Kegelapan. Jika tidak, bagaimana dia bisa dirawat oleh orang alam kaisar yang kuat? Dia bahkan memikirkan kemungkinan lain, yaitu orang ini adalah keturunan seorang kaisar yang kuat, jadi dia memberinya artefakuasi kelas atas untuk perlindungan. Apapun situasinya, kali ini mereka telah menyengat sarang lebah, jika dibiarkan melarikan diri, akibatnya akan menjadi bencana. Untungnya, ini hanyalah tanda jiwa dan bukan wujud sebenarnya dari seorang kaisar yang kuat, jika tidak, mereka mungkin tidak punya waktu untuk melarikan diri. Pemanggilan arwah. Yang Chen segera menggunakan teknik rahasia. Tiba-tiba, sebuah bintang besar yang ada di ruang kacau tertarik, dan kekuatan besar datang melalui udara dan disuntikkan ke lubang kedelapannya. Tepatnya, itu disuntikkan ke Dewa Tao yang telah dia kembangkan. Saat berikutnya, Dewa Tao keluar dari lubang kedelapan dan menjadi sangat tinggi, seperti dewa tertinggi. Ini adalah Raja Jin terkejut di dalam hatinya. Dia merasakan tekanan yang luar biasa dari Dewa Tao, tekanan yang sangat besar ini membuat hatinya bergetar. Dewa Tao memiliki wajah tanpa ekspresi dan mata yang dalam, menghadap ke langit dan bumi. Dengan satu langkah, dia memasuki ruang terlarang dan mengarahkan teknik rahasia menuju tanda jiwa kaisar klan Dewa Kegelapan. Untuk sesaat, cahaya ilahi yang tak terbatas meledak, menenggelamkan sosok tinggi yang diubah oleh tanda jiwa kaisar klan Dewa Kegelapan. Boom, meskipun tanda jiwanya kuat, ia tidak memiliki perlawanan sama sekali terhadap Dewa Tao dan dimusnahkan dalam sekejap. Kemudian Dewa Tao membuat segel tangan dan mengubahnya menjadi segel, menyegel Raja Klan Dewa Kegelapan dan menara itu sendiri. Saat berikutnya, paksaan besar-besaran terhadap Dewa Tao surut seperti air pasang, dan tubuhnya dengan cepat menyusut, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam lubang kedelapan tubuh Yang Chen. Yang Chen segera mengambil tindakan dan menyingkirkan Raja Klan Dewa Kegelapan yang tersegel dan menara dewa. Boom, ruang tertutup dengan cepat dimusnahkan, semuanya kembali menjadi kacau, dan semua jejak terhapus. Berjalan. Setelah melakukan semua ini, Yang Chen pergi tanpa ragu-ragu. Dan sesaat setelah mereka pergi, aura menakutkan datang, penampakannya persis sama dengan tanda jiwa yang baru saja dilenyapkan. Tidak ada keraguan bahwa dialah pemilik sebenarnya menara tersebut. Siapa ini? Wajah Kaisar Lingyu muram, dan hatinya dipenuhi amarah. Seseorang berani merampas artefaknya bahkan menghancurkan tanda jiwanya, hal ini tidak hanya membuatnya marah, tapi juga membuatnya kaget. Yang bisa melakukan ini pasti bukan orang biasa. Bahkan jika itu hanya tanda jiwa Kaisar ini, itu tidak dapat dihancurkan oleh orang biasa. Setidaknya, itu harus menjadi orang kuat di tingkat Raja Surgawi. Siapa itu? Banyak spekulasi muncul di Kaisar Hati Lingyu. Saat dia menyadari bahwa tanda jiwa telah dihancurkan, dia berangkat dan bergegas, tanpa diduga, dia masih terlambat satu langkah. Dia telah menjelajahi tempat kejadian dengan hati-hati, tidak meninggalkan petunjuk dan semua jejak telah terhapus. Metode yang cerdas, sungguh keji. Mata Kaisar Lingyu bersinar dengan cahaya dingin, dan dia dipenuhi dengan kebencian. Benar sekali, Raja Klan Dewa Kegelapan adalah keturunannya, dan dia adalah keturunan yang sangat dia sukai, lagi pula, sangat jarang dia bisa mencapai alam raja. Karena itu, mengetahui bahwa ia akan berjalan-jalan, ia memberikan menaranya sendiri untuk pertahanan diri. Tapi dia tidak menyangka bahwa dengan perlindungan menara ilahi, dia masih akan dirampok. Poin kuncinya adalah sekarang dia masih belum bisa mengetahui siapa pelakunya, meski dia ingin membalas dendam. Jika bukan karena pembatasan dalam klan, dia benar-benar ingin melakukan pembunuhan besar-besaran sekarang dan menghancurkan dunia Xuan Huang menjadi beberapa bagian. Sebagai orang yang kuat di alam kekaisaran, dia memiliki kepercayaan diri yang besar. Benar-benar tidak dapat menemukan apapun, Kaisar Lingyu tidak punya pilihan selain pergi. Tapi yang jelas dia tidak bisa menyerah dan akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelidiki masalah ini. Menaranya harus direbut kembali. Menara ilahi telah dipadatkan hingga ekstrim, hanya tinggal selangkah lagi untuk berubah menjadi artefak kelas atas, jadi tidak bisa hilang apapun yang terjadi. Ada perbedaan besar antara prajurit tingkat kaisar yang memiliki artefak kelas atas dan mereka yang tidak. Kecuali Anda dapat membuat diri Anda sekuat artefak terbaik, Anda tidak akan peduli jika Anda memiliki artefak terbaik. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1610 kekuatannya berlipat ganda.
Di sisi lain, Yang Chen dan Jin Wang telah kembali ke kota Kaisar Langit Es, dan mereka benar-benar lega. Pada saat Kaisar Lingyu datang, Yang Chen dengan jelas merasakan ancaman yang sangat besar, dan merasa sangat beruntung karena dia pergi tepat waktu. Selama mereka lebih lambat untuk sesaat, tidak akan mudah bagi mereka untuk melakukannya. Meninggalkan. Tapi bagaimanapun juga, panen kali ini tidak diragukan lagi luar biasa. Tidak hanya dia menangkap Raja Klan Dewa Kegelapan, dia juga mendapatkan artefak kualitas terbaik, yang seharusnya dianggap sebagai pukulan besar bagi Klan Dewa Kegelapan. Keberhasilan ini disebabkan oleh ketegasannya sendiri, yang pada waktunya membangkitkan kekuatan dan kemauan Tuan Yu Huadao untuk melancarkan serangan yang menggelegar. Dia mampu melakukan ini hanya setelah jutaan tahun pengasingan dan pemahaman menyeluruh tentang saraf Ascension Dao. Hanya saja sisa kemauan dan kekuatan Yu Huadao Jun terbatas, begitu habis maka akan hilang. Ini salah satu kartu trufnya, sebaiknya jangan digunakan sembarangan kecuali benar-benar diperlukan. Mengandalkan kartu truf ini, dia pasti akan melindungi dirinya sendiri bahkan ketika menghadapi kultivator kerajaan. Bagaimanapun, pencapaiannya di bidang ruang sangat tinggi, dan dia hampir menyentuh esensi ruang. Selama Dewa Tao dapat membantunya melawan momen, dia dapat mundur dengan tenang. Biarkan Raja Jin pergi berlatih, Yang Chen kembali ke retretnya. Dia masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan sekarang, yaitu memurnikan Raja Klan Dewa Kegelapan yang tersegel. Orang ini akan menjadi bahan baginya untuk menjadi lebih kuat. Ranahnya sudah mencukupi, selama dia menyempurnakannya, tingkat kultivasinya dapat dengan mudah ditingkatkan. Dan selama tingkat kultivasinya meningkat, dua inkarnasi eksternal, serta Yue Shuei, Si Jue dan Blood Sea Queen, semuanya akan meningkat. Selama bertahun-tahun, Yue Shuei, Si Jue dan Ratu Laut Darah juga telah berkultivasi di gua di mana waktu semakin cepat. Namun, itu tidak berlebihan seperti percepatan 1000 kali lipat. Itu hanya 100 kali lipat. Namun, 100.000 tahun telah berlalu, dan itu sudah selesai, dia telah menguasai kekuatannya sendiri dan menyempurnakan caranya sendiri. Sekarang mereka tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat, tetapi juga memiliki ranah yang sesuai. Kekuatan tempur mereka hampir mencapai titik ekstrim, dan mereka dapat sangat membantu Yang Chen. Tentu saja, ini tidak cukup. Dalam konfrontasi dengan Klan Dewa Kegelapan, kekuatan tempur level Sage Agung tidak ada artinya sama sekali. Setidaknya, kekuatan level Raja diperlukan untuk memberikan dampak pada pertempuran. Situasi. Dengan lambaian tangannya, Yang Chen melepaskan Raja Klan Dewa Kegelapan yang telah disegel rapat, dia ingin menjelajahi ingatannya. Ingatlah, lalu sempurnakan. Siapa kamu? Mengapa kamu bisa melihat melalui penyamaran Klan Dewa Kegelapan kami? Raja Klan Dewa Kegelapan menatap Yang Chen, ingin memikirkan sesuatu. Namun, Yang Chen tidak menjawab pertanyaannya sama sekali, melainkan langsung menggunakan metode ilusi. Mata Nether terbuka, seperti dua lubang hitam, menarik jiwanya ke dalam jurang tak berujung. Tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kultivasinya kini lebih tinggi dari Yang Chen, namun dari segi kekuatan jiwanya, ia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Yang Chen. Di masa normal, Yang Chen tidak akan bisa berbuat apa-apa, tapi sekarang setelah disegel sepenuhnya, dia hanya bisa membiarkannya dibantai. Ketika Yang Chen menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan ilusi, dia hanya bertahan sebentar, dan keinginannya jatuh ke dalam ilusi yang dijalin untuknya. Setelah beberapa saat, Yang Chen menarik kembali ilusinya, dan dia mendapatkan semua yang ingin dia ketahui. Eksistensi di balik orang ini adalah Kaisar Lingyu, pria kuat murni dari Klan Dewa Kegelapan. Dia datang ke alam Xuan Huang di zaman kuno. Dia hanya menerobos ke alam kekaisaran sebelum perubahan besar di dunia, dan latar belakangnya adalah relatif dangkal. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah orang kuat setingkat kaisar sejati yang telah menguasai jalan abadi dan sangat sulit untuk dihadapi. Selain itu, seperti yang dia duga, orang ini adalah keturunan Kaisar Lingyu. Meskipun dia lahir di alam Xuan Huang, dia lahir dari persatuan Kaisar Linyou dan Klan Dewa Kegelapan, bukan dari kombinasi makhluk dari Xuan Huang. Realem juga memiliki darah murni. Bakatnya sangat tinggi, dia telah berlatih dalam waktu yang singkat, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke alam raja. Masih banyak ruang untuk perbaikan, jadi dia sangat dihargai. Sayangnya hal itu telah jatuh ke tangannya sekarang dan tidak memiliki masa depan.
Apa yang membuat Yang Chen merasa tidak berdaya adalah dia tidak memperoleh informasi yang benar-benar berharga dari orang ini. Misalnya, berapa banyak ahli tingkat kaisar dan raja yang ada di klan Dewa Kegelapan? Berapa banyak sarang yang dimiliki klan Dewa Kegelapan? Apa bedanya? Ada batasan khusus dalam jiwanya yang mengunci informasi penting ini, dan dia tidak dapat memecahkannya meskipun telah berusaha sekuat tenaga. Sepertinya tidak mudah menemukan sarang klan Dewa Kegelapan. Klan Dewa Kegelapan dijaga dengan sangat baik. Yang Chen hanya bisa menghela nafas. Tidak dapat mendeteksi informasi berharga lainnya, dia berhenti membuang-buang waktu dan segera menggunakan pedang ilahi langit gelap untuk memurnikan Raja Klan Dewa Kegelapan. Semakin Anda mengetahui kegelapan, semakin menakutkan para dewa, semakin kuat rasa urgensinya, dan semakin dia ingin meningkatkan kekuatannya sendiri. Sebelumnya, dengan bantuan pedang ilahi langit gelap, dia bahkan telah menyempurnakan klan Dewa Kegelapan di puncak alam raja. Terlebih lagi, sekarang dia menjadi lebih kuat, secara alami lebih mudah untuk melakukan ini. Saat Raja Klan Dewa Kegelapan disempurnakan sedikit demi sedikit, auranya sendiri menjadi semakin kuat, dan tingkat kultivasinya terus meningkat. Ketika Raja Klan Dewa Kegelapan sepenuhnya dimurnikan, tingkat kultivasinya sendiri telah mencapai puncak alam suci agung, tidak jauh dari alam Raja Suci. Pada saat yang sama, dua inkarnasi eksternalnya, serta Yue Shuei, Si Jue dan Ratu Laut Darah, juga menerobos ke alam yang sama, dan tingkat kultivasi mereka stabil, seolah-olah mereka telah mencapai alam ini selama bertahun-tahun. Alam Raja adalah rintangan yang bahkan Yang Chen tidak bisa lewati begitu saja. Terlebih lagi, ia tidak terburu-buru untuk melakukan terobosan, ia ingin melakukan yang terbaik untuk meningkatkan akumulasinya agar dapat terakumulasi lebih banyak dan memperoleh lebih banyak. Di akhir pelatihannya, Yang Chen meninggalkan retret, muncul di kerajaan keilahiannya sendiri, dan melihat inkarnasi keilahiannya. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan menara suci yang telah dia kumpulkan. Cahaya ilahi terbang keluar dari tubuh inkarnasi dewa, dan itu juga berubah menjadi menara dewa. Itu adalah menara dewa kuno yang dia sempurnakan secara pribadi. Tujuannya sangat sederhana, yaitu memadukan menara dewa kuno dengan menara dewa di tangannya. Pada saat itu, menara dewa kuno akan segera berubah menjadi senjata surgawi semu, menghemat banyak tenaga. Dengan pedang ilahi langit gelap yang menekan menara dewa, dia memiliki keyakinan penuh untuk menyempurnakannya menjadi menara dewa kuno. Ayo mulai. Yang Chen sendiri duduk bersila, menghadap inkarnasi roh. Keduanya mengambil tindakan pada saat yang sama, menciptakan segel yang rumit dan menyelimuti dua menara dewa. Pedang ilahi langit gelap juga muncul, memancarkan aura menakutkan dari artefak tertinggi, secara langsung menekan menara dewa yang ditangkap. Tanpa perlawanan, pemurnian pasti jauh lebih mudah. Boom! Nyala api yang sangat mengerikan dilepaskan dari tubuhnya dan menyelimuti dua menara dewa. Ini adalah api ilahi Phoenix, dan kekuatannya luar biasa. Sebelumnya, dia telah berlatih bersama Jiang Xianggu dan yang lainnya selama jutaan tahun, dan Phoenix kecil serta serangga ilahi ruang waktu juga telah berlatih di dunia batinnya selama jutaan tahun. Dengan kondisi bawaan mereka dan sumber daya yang memadai yang disediakan oleh Yang Chen, mereka secara alami akan mampu mencapai level yang sangat tinggi dalam sejuta tahun.